Kongres Wanita Indonesia, maka beliau menetapkan pada 22 Desember 1959 itu sebagai Hari Ibu yang pertama. Dan tetap nyomong sedikit ya, bukan tepuk dada ya, cuma cerita. Saya hadir di situ sebagai salah seorang dosen termuda di Indonesia. Luar biasa. Umur saya masih sedikit, tapi karena ada satu peristiwa di mana dosen-dosen Belanda ini harus pulang ke negeri Belanda, dan dosen-dosen ini pilih muridnya siapa yang jadikan asisten yang boleh jadi dosen. Satu di antaranya karena saya bisa bahasa Belanda, jadi saya yang disuruh. Woi. Jadi sebuah keuntungan, tapi itu semua karena takdir Allah. Dari sana saya ingin cerita sedikit mengapa perkataan ibu yang dipakai. Kenapa tidak kembali ke wanita? Karena menurut Bung Karno, ya waktu itu yang menetapkan perempuan, hari wanita atau wanita zaman itu ada satu cerita ibu-ibu bapak-bapak. Wanita itu kesannya ke arah PS kan. Kalau wanita, tapi kalau perempuan itu memang benar-benar empuk. Hanya menurut Bung Karno kok rasanya kasar, ya. Empuk itu rasanya kok kasar. Beliau ingin ya empuk itu. Perempuan itu dari empuk itu. Empuk. Bukan empuknya nyambung. Empuk itu adalah cikal bakal. Jadi kayak laos itu ada empuknya. Ini itu ada empuknya. Jadi empuk-empuk itu semua empuk. Makanya namanya empuk-empuk. Sejarah ilmunya di Nabura aja ya. Kita cerita perempuan kita aja. Nah, waktu itu Bung Karno mengatakan kalau perempuan itu rasanya kok kasar. Kemudian Profesor Muhammad Jamil, aku ini ceritanya jadinya ingat nama-nama muncul aja gitu. Alhamdulillah. Profesor Muhammad Jamil itu mengatakan perempuan paling tepat. Jadi sebetulnya pertama kali dirayakan 22 Desember adalah Hari Perempuan. Hanya Bung Karno tidak kesok. Harus Hari Ibu. Dan betul-betul yang saya ingat sekali kejadiannya pada waktu beliau menyatakan, saya menyatakan hari ini sebagai Hari Ibu Indonesia. Kemudian kita yang muda-muda, yang masih muda-muda ini ditunjuk sama beliau, termasuk saya. Kamu juga ibu suatu hari nanti. Jadi hari ini adalah. Jadi ibu-ibu saya titip untuk putra-putra mendengar semua bahwa tanggal 22 Desember bukan Mother's Day, bukan tentang ibu melahirkan, tapi sebetulnya 22 Desember itu adalah hari politik, hari politik. Karena perempuan boleh berfungsi tidak hanya sebagai nyonya dan tidak sebagai emaknya anak-anak, tapi harus ikut berjuang. Dan pada tanggal 22 Desember 1959 beliau mendirikan sebuah sekolah untuk angkatan Powat, Powal, dan Powal. Korps Wanita Angkatan Darat, Korps Wanita Angkatan Darat, dan Korps Wanita Angkatan Laut. Itu semua ulang tahunnya 22 Desember. Pada hari itu ditetapkan oleh beliau. Jadi enggak, polisi bukan. Jadi yang ada hanya 3 angkatan. Dan tolong benar-benar titip, itu bukan tentang perempuan melahirkan, tapi tentang perempuan berjuang, menjadi ketua kata, menjadi apapun, menjadi guru, menjadi dosen, menjadi apapun. Hari itu adalah hari itu. Jadi kalau pagi-pagi putranya datang bawa kembang untuk mama, that's wrong, itu salah. Ada harinya sendiri, hari mama, Mother's Day. Jadi 22 Desember is not Mother's Day, itu adalah Women's Day. Jadi yang belum menikah pun ikut hari itu, bukan karena melahirkan, bukan karena kita berjuang jogo duit dan sebagainya, no, tapi karena kita boleh berjuang. Sampai saya bisa bicara di sini.
itu karena hari perempuan. Hanya Bung Karno meminta namanya menjadi hari ibu. Akhirnya sekarang menjadi permasalahan yang menjadi silang suruh nggak karu-karuan karena pengertian. Tapi tolong kita luruskan, ayo yang muda-muda kita luruskan. Penjenengan aja sudah salah langkah. Gitu, monggo, ayo kita luruskan. Kalau bukan kita yang meluruskan, siapa lagi? Kita perempuan-perempuan boleh bangga sebagai seorang ibu yang melahirkan dan sebagainya. Bahkan tadi Bu Heri sampai menangis ingat ibunya dan sebagainya. Monggo, itu semua urusan kita sama Allah. Urusan kita sama kita. Hari yang kita boleh berjuang, itulah hari itu. Jadi kalau kita memperingati hari itu, monggo nyanyi boleh segala macam nyanyinya boleh bagus karena itu ada. Tapi tidak berarti pada hari itu kita umumkan bahwa ada surga di telapak kaki ibu. Karena mulutnya itu neraka. Itu dari cah pinter, itu dari cah ini, itu ini. Budi pekerti tidak pernah diajarkan mengatakan anak saya. Pacaran sama ini tidak boleh, itu blaming pada orang lain. Nyalah itu. Tambahan sedikit tentang peranan ibu. Sedikit saja ini tadi saya menggok peranan ibu. Peranan ibu dan peranan perempuan. Kita terlalu bangga sebagai ibu yang melahirkan. Itu berarti harus kita terima sebagai anugerah dan itu yang kita syukuri. Kemudian kita masih bersyukur lagi karena kita terpilih jadi perempuan yang bisa berperan. Maaf bila ada yang kurang, maaf bila ada yang ya agak-agak yang tadi rokok-rokok diluruskan. Ayo kita cari yang lurusnya. Dari tadi saya ngobrol dengan kita ini campur aduk yang tadi antara perempuan dan wanita. Maaf lahir batin, terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan menjadi lurus semuanya. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.